memberikan hidup abadi, habis derita di dunia, berat sukacita, haleluya. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih, pada saat ini kita bersama-sama kembali lagi di dalam persekutuan doa pagi online dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Tetapi sebelum itu marilah kita memohon Roh Kudus menolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan yang sungguh baik, kami mengucap syukur karena kasih setiamu yang begitu besar dalam hidup kami, pertolonganmu yang nyata dalam hidup kami yang menuntun kami sampai hari ini. Dan biarlah firman Tuhan yang akan kami dengar sesaat lagi boleh meneguhkan langkah iman kami sehingga kami boleh terus tahu dan yakin bahwa hanya Tuhanlah pertolongan yang sejati dalam hidup kami. Bersama dengan Roh Kudus-Mu yang memberikan kami hikmat pengertian, maka bersabdalah ya Tuhan, karena kami sungguh siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu dan Saudara terkasih, tema kita pada saat ini adalah realistis namun berpengharapan. Diambil dari Mazmur 121 ayat 1 dan ayat kedua. Saya akan bacakan bagi kita semua. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih, seorang pendaki gunung legendaris bernama Sir Edmund Hillary, dia pernah bersaksi bahwa saat mendaki Everest, gunung tertinggi, musuh terbesarnya bukan hanya ketinggian atau rasa dingin, tetapi juga rasa percaya diri yang berlebihan. Banyak pendaki celaka bukan karena mereka tidak kuat, melainkan mereka lupa bahwa perjalanan ini penuh dengan bahaya dan mereka tidak boleh lengah sedikit pun. Kesadaran akan keterbatasan justru itulah yang menyelamatkan hidup mereka. Pemazmur 121 lahir dari kesadaran serupa. Pemazmur tidak memulai perkataannya dengan optimisme yang kosong, melainkan dengan sebuah realita yang sungguh manusiawi, kejujuran iman. Dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Alkitab tidak pernah memandang hidup secara naif. Kehidupan digambarkan sebagai sebuah perjalanan yang panjang, melelahkan, penuh dengan resiko. Ini bukan sikap pesimistis tentu saja, melainkan sebuah sikap realistis. Karena kita menjalani kehidupan yang nyata. Dengan demikian, ketika umat Israel berziarah ke Yerusalem, mereka harus mendaki gunung melewati jalur yang terjal, rawan kecelakaan, berbahaya. Karena gua-gua di sepanjang jalan itu bisa menjadi tempat persembunyian para perampok. Seperti yang digambarkan Yesus dalam kisah perempuan Samaria. Nah, gunung-gunung itu bukan simbol romantis, melainkan ancaman yang nyata. Maka pertanyaan para peziarah dalam Mazmur 121 sungguh manusiawi. Siapakah penolong yang dapat diandalkan di dalam kehidupan kita? Dan jawaban tegas dan penuh iman disampaikan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang dimaksud bukanlah penjaga yang lalai atau mudah tertidur. Ia adalah sang penjaga yang kuasanya melampaui segala bahaya yang ada. Ia tidak lengah ketika umat lelah. Ia tidak tertidur ketika jalan terasa begitu gelap. Dan Mazmur mengajarkan kita hidup dengan iman yang dewasa. Berani mengakui bahaya tanpa hidup dalam ketakutan. Menghadapi kenyataan tanpa kehilangan pengharapan. Kita hidup di dunia yang rapuh, tetapi kita dijaga oleh Allah yang Maha Kuasa. Karena itu marilah kita bersama-sama menjalani kehidupan kita bukan dengan ketakutan, bukan dengan kecemasan yang bisa melumpuhkan pengharapan kita,
tetapi hiduplah dalam pengharapan yang teguh, sebab penjaga kita adalah Dia yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan menolong kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh percaya dalam kehidupan kami yang penuh dengan dinamika, suka dan duka. Tuhanlah penjaga yang setia dalam hidup kami. Tuhanlah satu-satunya pertolongan dalam hidup kami ketika jalan ini terasa begitu melelahkan, jalan ini terasa begitu gelap, tetapi kami percaya pengharapan di dalam Tuhan tidak pernah berakhir. Oleh karena itu ya Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami di dalam pimpinan kasih Tuhan. Inilah doa dan syukur kami ya Tuhan, kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat menjalani hari, sampai jumpa di persekutuan doa pagi online selanjutnya. Tuhan memberkati kita semua.